Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Mila Febriza, Yesika Amandasari, dan Anwar Wahyudi. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai penganggaran modal. Baiklah, perkenalkan, nama saya Mila Febriza dengan NIM 2016050099. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian penganggaran barang modal. Capital budgeting atau penganggaran barang modal merupakan suatu proses pengambilan keputusan dalam menganggarkan dana untuk keperluan pembiayaan investasi atau pengadaan barang-barang modal yang jangka waktu pengembaliannya itu lebih dari 1 tahun. Selain itu, penganggaran modal juga diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan apabila perusahaan tersebut melakukan investasi dalam aktiva tetap. Nah, perusahaan itu juga selalu diharapkan pada persoalan di mana waktu dan uang itu sangat berharga untuk diperhitungkan dalam mencari keuntungan. Contohnya saja adalah pengeluaran investasi dalam bentuk tanah, bangunan, ataupun mesin. Yang kedua adalah peranan capital budgeting atau penganggaran modal bagi suatu perusahaan. Penganggaran modal tentunya itu sangat penting bagi perusahaan karena akan mempengaruhi kelangsungan hidup dari perusahaan di masa yang akan mendatang. Di dalam penganggaran modal itu terletak probabilitas perusahaan untuk jangka panjang, bahkan bisa dikatakan sebagai penentu hidup atau matinya suatu perusahaan di masa yang akan mendatang. Nah, penganggaran modal sendiri itu melibatkan manajemen keuangan untuk pengambilan keputusan yang dianggap sangat penting bagi perusahaan. Semua departemen yang ada di suatu perusahaan, misalnya departemen produksi, pemasaran, dan lain sebagainya, itu juga dipengaruhi oleh keputusan penganggaran modal. Nah, secara umum, peranan capital budgeting atau penganggaran modal bagi suatu perusahaan diantaranya yaitu dengan adanya capital budgeting, perusahaan atau suatu organisasi dapat mengetahui dana yang lebih terperinci. Nah, karena dana yang telah terkait atau terikat itu berada dalam jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Kemudian yang kedua, peranannya juga dalam dengan adanya capital budgeting atau penganggaran modal ini, suatu perusahaan dapat menghindari terjadinya over atau under investment. Kemudian yang ketiga adalah dengan adanya capital budgeting atau pemasaran modal, suatu perusahaan juga menghindari terjadinya kesalahan pada waktu pembuatan keputusan atau decision making. Adapun tujuan dan fungsi dari penganggaran modal diantaranya adalah membuat keputusan tentang investasi jangka panjang modal perusahaan ke dalam suatu operasi. Nah, selain itu, penganggaran modal juga berfungsi untuk merencanakan pengembalian akhir dari suatu investasi. Sekian penjelasan mengenai poin pertama dan yang kedua. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu tipe-tipe aliran kas. Tipe yang pertama yaitu initial cash outflow, merupakan pengeluaran kas untuk membiayai proyek selama dalam proses perencanaan, konstruksi sampai dengan proyek siap untuk dioperasikan. Selanjutnya ada namanya aliran kas operasional. Aliran kas operasional ini merupakan aliran kas masuk yang diperoleh setelah perusahaan beroperasi. Biaya yang dikeluarkannya ini dapat berupa biaya promosi dan biaya operasional lainnya. Jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan kas masuk. Aliran selanjutnya yaitu aliran kas terminal. Aliran kas terminal terjadi pada akhir proyek. Investasi yang biasanya ada 2 item yang dilakukannya, yaitu penjualan nilai residu aktiva tetap dan modal kerja kembali. Nah, dari aliran kas terminal tersebut dapat kita contohkan sebuah contoh seperti investasi aktiva tetap pada awal tahun sebesar 100 juta. Depresiasi dilakukan dengan garis lurus selama 5 tahun. Pada akhir tahun sisa aktiva tetap bisa dijual dengan harga 30 juta. Sedangkan investasi modal kerjanya adalah sebesar 30 juta dan terjadi pada awal tahun. Pajaknya sebesar 40%. Berdasarkan informasi tersebut, aliran gas terminalnya adalah pertama yang perlu kita cari yaitu perhitungan dari penjualan nilai residu aktiva tetapnya. Dari penjualan sisa aset tadi dapat dijumlahkan sebesar 30 juta.
sedangkan nilai perolehannya di awal tahun tadi yaitu 100 juta. Depresiasi total yaitu 80 juta dari 16 juta dikali 5 tahun tadi. Nilai bukunya sebesar 20 juta, sedangkan laba atau ruginya sebesar 10 juta. Pajaknya adalah 40% sama dengan 8 juta. Selanjutnya, kas bersih yang dihasilkan dari penjualan sisa aktiva tersebut ada namanya kas masuk dikurang pajak. Nah, tadi kas masuknya ada 30 juta dikurang 8 juta sama dengan 23 juta. Sedangkan kembalinya modal kerja itu sebesar 30 juta. Maka total aliran kas terminalnya sebesar 23 juta ditambah 30 juta dapat 53 juta. Baiklah, pembahasan yang keempat yang selanjutnya adalah kriteria penilaian investasi. Bagian yang pertama adalah konsep nilai waktu uang. Jika Anda diharapkan misalkan pada dua pilihan, di mana pilihan pertama adalah diberi uang pada saat ini, misalkan tanggal 1 Januari 2001, diberi uang sebesar 1 juta rupiah. Dan yang kedua, Anda akan diberi uang dengan jumlah yang sama, tetapi pada tahun berikutnya, yakni pada tanggal 1 Januari 2002. Dengan tingkat kepastian 100%. Artinya Anda pasti menerimanya tanpa ada pengurangan. Maka Anda akan menerima uang sebesar 1 juta rupiah pada tanggal 1 Januari 2001. Demikian juga sebaliknya, jika Anda disuruh membayar 1 juta rupiah pada saat ini dengan membayar untuk jangka 1 tahun berikutnya, maka Anda akan memilih pembayaran yang akan dilakukan pada tanggal 1 Januari 2002 dibanding pada tanggal 1 Januari 2001. Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya kita menghargai uang secara berbeda apabila waktunya tidak sama. Dengan kata lain, kita mengakui bahwa uang mempunyai nilai waktu uang. Yang selanjutnya, yang kedua adalah nilai sekarang atau present value. Nilai sekarang atau present value menunjukkan berapa nilai uang pada saat ini atau sekarang untuk jumlah nilai tertentu di masa yang akan datang. Misalnya, kita hendak membeli HP atau telepon genggam yang misalkan merek Nokia 3310. Diperkirakan harga telepon tersebut adalah sebesar 1 juta rupiah, sedangkan tingkat bunga yang berlaku di bank atau SBI adalah 15% per tahun. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, nilai sekarang anuitas atau present value annuity. Nilai sekarang suatu anuitas, pembayaran maupun penerimaan dilakukan pada setiap akhir periode. Nilai sekarang suatu anuitas dapat berupa penerimaan maupun pembayaran. Yang keempat adalah periode pengambilan atau payback period. Merupakan metode yang paling sederhana dan paling banyak dipakai dalam mengukur tingkat kewajaran atau kelayakan suatu proyek investasi. Metode ini juga tidak memasukkan unsur nilai waktu uang di dalam perhitungannya. Periode pengembalian didefinisikan sebagai banyaknya periode tahun yang diperlukan untuk menutup pengeluarannya investasi yang dilakukan. Periode pengambilan payback ini dikatakan dengan rumus PP sama dengan pengeluaran investasi atau besarnya aliran kas yang masuk. Yang selanjutnya adalah nilai bersih sekarang atau net present value, yakni menetapkan tarif bunga atau diskonto yang tepat, kemudian menghitung nilai sekarang dari aliran kas masuk bersih yang merupakan hasil diharapkan dari diterimanya suatu proyeksi investasi. Yang selanjutnya, menghitung nilai sekarang dari pengeluaran proyeksi investasi, kemudian mengurungkan nilai dari proyek investasi dari nilai sekarang aliran kas atau masuk bersih, yakni dengan rumus NPP CF1 per 1 ditambah K1 ditambah CF2 ditambah per 1 ditambah K pangkat 2 ditambah CF3 per 1 ditambah K pangkat 3 dikurang I, yakni dengan keterangan yaitu NPV net present value atau nilai bersih sekarang. Kemudian CF1 atau arus kas pada tahun ke dan I pengeluaran awal, kemudian K biaya modal, dan N merupakan umur merek, dan T merupakan 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian
Yang terakhir adalah tingkat kembalian internal atau internal rate of return, yaitu sebagai tingkat diskonto real yang terjadi karena adanya serangkaian aliran kas masuk terhadap pengeluaran investasi. Kemudian tingkat pengembalian internal modifikasi atau MIRR. MIRR merupakan penyempurnaan atau modifikasi metode IRR. Asumsi yang digunakan pada metode IRR adalah bahwa tingkat pengembalian dari investasi kembali sebesar IRR-nya bukan sebesar biaya modalnya, atau yang bisa dimaksud dengan COC.